Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 11 Oktober 2021 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Firman Tuhan sebagai bahan renungan kita diambil dari 2 Korintus 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan ini. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Amin. Saudara-saudari, dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi KTP transparan. KTP, kartu tanda penduduk, tapi transparan, KTP transparan, itu tema kita. Saudara-saudari, hari-hari belakangan ini, identitas seseorang yang tercantum dalam KTP itu merupakan data pribadi yang harus dijaga kerahasiaannya. Sampai-sampai ada himbauan agar sertifikat vaksin COVID-19 tidak sembarangan dicetak, karena di dalam sertifikat itu tertera nomor KTP dan identitas lain yang harus dirahasiakan. Hal ini penting karena ada keluhan-keluhan di mana data-data pribadi seseorang ada di tangan orang lain yang tidak pernah ada hubungan mereka apa-apa dengan dia. Tetapi kenapa data pribadi saya di tangan orang dan disalahgunakan? Mari saudara-saudari, dari firman Tuhan tadi, renungan kita dengan tema KTP transparan. KTP yang dapat diakses semua orang, tidak ada rahasia, malah justru transparan. Bagaikan pakaian seragam militer, seragam dari kantor tertentu. Kita tahu, oh ini kantornya di sana, oh ini kantor ini, perusahaan ini. Dari mana? Pertama-tama kita lihat dari pakaiannya. Dari pakaiannya kita sudah tahu sebagian besar dari pribadinya. Bagaimana kalau KTP transparan? Bukankah KTP itu harus dirahasiakan? Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, pengalaman kami pribadi, kira-kira pada awal tahun 1990, di mana mobil untuk pelayanan kami sebagai pendeta diganti baru. Saat itu diganti mobil kami itu dengan Toyota Super. Anak-anak saya masih SD, masih kecil, berkata, "Pak, kita beli mobil baru?" Saya bilang, "Bukan, ini mobil dikasih Pak Daud." Maksudnya Pendeta Daud Palilu. Anak-anak kami memang akrab dengan beliau. Kemudian kami berdoa syukur untuk mobil itu, dan saya katakan kepada anak-anak saya, mobil ini untuk tugas gereja, hanya untuk tugas gereja. Karena itu, saudara-saudara, saya menambahkan suatu tulisan di kaca belakang mobil, tulisan yang besar. Pada saat itu bersih, dan saya tulis di sana GKI Kuitang, Jakarta. Saudara-saudara,
Memang pada saat itu kami 4 orang pendeta GKI Kuitang, Pendeta Daud Palilu, Pendeta MJ Takain, saya, dan Pendeta Hendra Gosana. Masing-masing kami dilengkapi dengan mobil untuk pelayanan. Tapi pada saat itu oleh bendahara majelis jemaat, pemakaian mobil kami itu cukup dikontrol. Meteran kilometer dicatat. Lalu bon bensin, biaya tol, parkir. Pada tanggal cuti, kalau kita cuti, itu tidak dibayar oleh bendahara. Karena majelis, di rapat majelis mengatakan, kalau cuti, pakailah cuti. Karena itu dibutuhkan oleh pendeta. Cutilah. Dan untuk itu, pendeta mendapat uang cuti yang cukup. Cukup untuk semua biaya-biaya seperti itu. Saudara-saudari, pada satu malam, saya pulang dari rapat majelis jemaat di gereja Kuitang. Saya pulang, naik mobil itu, sudah ada tulisan GKI Kuitang Jakarta di kaca belakang. Sampai di perapatan terminal Grogol. Ramai sekali. Karena pada saat itu, setelah jam 21, beca boleh masuk cari penumpang, boleh masuk jalan raya cari penumpang. Dan ramai jalan itu. Tiba di perapatan itu, saya nabrak beca. Sangat jelas yang salah ialah tukang beca itu, karena dia nyerobot. Orang mengerumuni saya dan terdengar oleh saya teriakan, "Pegang, pegang!" Dan ada yang menggedor mobil saya. Sudah ada beberapa orang berdiri di depan mobil. Tetapi tukang beca yang saya tabrak itu justru buru-buru pergi. Dan tidak terlihat lagi entah kemana dia pergi. Saya jalan pelan-pelan, akhirnya terlepas dari kerumunan, tidak terjadi apa-apa, sampai di rumah, di pastori di Taman Ratu. Malam itu saya tertegun. Besok, bagaimana saya akan lewat jalan itu? Karena jalan itu jalan utama bagi saya. Sedangkan mobil saya gampang dilihat. Ada KTP-nya di belakang, GKI Kuitang Jakarta. Gampang dikenal dengan tulisan itu, bagaikan KTP yang transparan. Kemudian daripada saya lewat jalan itu dengan hati yang ragu, was-was, maka dengan senang hati saya melepas stiker tulisan-tulisan itu. Dan saya berpikir dalam hati saya, identitas KTP GKI Kuitang memang cukup berat dipikul. Rupanya saya tidak mampu juga memikul KTP GKI Kuitang dengan tulisan GKI Kuitang Jakarta di mobil saya. Saudara-saudari, Rasul Paulus menyadarkan kita agar identitas kita sebagai murid, sebagai saksi harus transparan, dibaca oleh orang. Jangan sekali-kali kita lepas stiker KTP kita sebagai murid Yesus. Karena itu, saudara-saudara, ada orang memakai identitas itu seperti memakai kaos bertuliskan dengan ciri atau tanda sebagai orang Kristen. Ada juga yang memakai kalung dan mainannya tanda salib. Ada juga orang anting-antingnya ada tanda salib, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu juga gedung gereja yang memancangkan salib di anjungannya. Maksudnya, di sini kami hadir murid Yesus. Inilah panggilan Paulus yang mengatakan sebagian kecil dari makna semua itu
kamu adalah surat Kristus. Memang bukan dengan tanda lahiriah seperti ini, tetapi melalui cara hidup kita. Bukan asal ada tanda salib di kaos kita, tetapi dari dalam hati kita, lalu keluar kata, perbuatan yang menyatakan bahwa kita orang Kristen, sebagai anak, sebagai murid Kristus. Kita belanja di pasar tradisional, atau pada saat kita makan di restoran besar, di situ pun terlihat kita bahwa kita adalah murid Kristus. Ada yang belanja ke pasar tradisional, dia menawar harga bawang merah yang tidak seberapa, masih juga dikatakan, "Bang, kurangi 2.000 lagi ya. Bu, ini kurang 2.000. Ya, ini salah satu, saudara-saudara, entah apa motivasi kita dengan harga bawang merah yang sekian, tapi kita masih minta dikurangi 2.000 lagi. Sedangkan ketika dia makan di restoran besar, makanan banyak sisa, dan ada uang kembalian dari pelayan. Itu dibiarkan yang masih belasan ribu sebagai tips pelayan. Ya, ini saudara-saudara, bagaimana kita mau mengatakan identitas kita sebagai anak, sebagai murid Kristus. Mari kita perdalam renungan ini dengan pokok-pokok sebagai berikut. Pertama, pernahkah Anda merasa, bukan hanya merasa, dan memang dirugikan karena memiliki identitas beragama Kristen? Di mana saja, di kantor, tempat kerja, waktu ini pergaulan dan sebagainya. Yang kedua, pernahkah Anda merasa bangga karena memiliki identitas Kristen? Mungkin orang mengatakan, wah, dia itu orang Kristen baik. Nah, pernah Anda merasa bangga? Yang ketiga, bagaimana cara Anda untuk menyatakan bahwa Anda adalah murid Yesus di tengah-tengah kehidupan masyarakat umum tadi? Bagaimana cara Anda menyatakan bahwa Anda adalah murid Yesus? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan menghendaki agar kami nyata berbeda dengan orang yang belum terima Yesus. Kami mengenakan identitas sebagai murid, sebagai anak Tuhan, sebagai saksi Kristus dimanapun kami berada. Kami mohon, ya Tuhan, mampukan kami memakai baju iman agar orang tahu kami murid Kristus. Karena tidak jarang kami sebagai murid Kristus mengalami kesulitan karena dibenci, dikucilkan oleh dunia. Tetapi Kristus tetap mengasihi kami. Ya Roh Kudus, Engkau pembela kami, sehingga kami tetap berusaha dan bersuka cita menjadi murid Tuhan yang setia. Dengarkan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.